Gue dulu mikir hidup mandiri itu keren. Bangun sendiri, ngatur hidup sendiri, gak perlu izin ke siapa-siapa. Tapi masalahnya gak ada yang bilang ke gue kalau hidup mandiri itu juga capek dan kadang sepi. Dulu, hidup mandiri di kepala gue tuh kayak simbol kesuksesan kecil. Kayak tanda kalau gue udah naik level. Orang-orang bilang, wah, sekarang udah mandiri ya. Dan gua pun ikut bangga. Timeline juga penuh sama konten hidup rapi, kamar estetik, meja kerja bersih, pagi produktif. Tanpa sadar, gua nyimpen satu standar di kepala gua. Kalau gua hidup mandiri, berarti gua harus kelihatan sanggup. Ternyata, hidup mandiri nggak nunggu lo siap. Yang capek dari hidup mandiri bukan cuma uang, tapi semua keputusan kecil yang sekarang jadi tanggung jawab sendiri. Bangun telat, salah lo. Lupa makan, salah lo. Capek, males, kosong, tetap salah lo. Dan yang paling berat, gak ada yang nyalahin lo. Dan juga, gak ada yang nyelamatin lo. Hal paling aneh dari hidup mandiri, itu bukan sedih. Justru karena lo gak selalu sedih. Lo bangun, lo jalanin hari, lo beresin hal-hal kecil. Tapi di sela-selanya, ada rasa kosong yang gak bisa dijelasin. Bukan kesepian yang bikin lo nangis, tapi kesepian yang bikin lo diem. Capek karena nggak tahu ke siapa lo boleh jatuh. Capek karena harus ngerasa dewasa terus. Dan di situ gua sadar, hidup mandiri bukan soal bisa sendirian. Yang bikin hidup mandiri berat, itu bukan satu masalah besar. Tapi karena banyak hal kecil yang numpuk. Mikir besok mau makan apa, mikir uang cukup apa enggak, mikir besok harus ngapain. Dan lucunya, lo ngerasa nggak punya hak buat ngeluh, karena ini pilihan lo, karena ini fase dewasa. Padahal capek tetap capek, walaupun lo yang milih jalannya. Gue baru ngerti satu hal penting, mandiri itu bukan selalu tentang kuat, tapi tentang jujur sama batas diri sendiri. Boleh capek, boleh bingung, boleh nggak tahu jawabannya sekarang. Mandiri bukan berarti lo nggak butuh siapa-siapa. Mandiri itu tahu kapan lo harus lanjut, dan kapan lo harus berhenti sebentar. Dan itu nggak bikin lo lemah. Sekarang gue masih hidup mandiri, masih sering salah, masih sering capek. Tapi gue nggak lagi ngerasa harus kelihatan sanggup. Kalau hari ini lo lagi ngerasa hidup mandiri itu berat, lo nggak aneh, lo nggak gagal. Lo cuma lagi tumbuh dengan cara yang nggak banyak orang ceritain. Gue Rais, dan ini perjalanan gue buat belajar berdiri sendiri, tanpa ninggalin diri sendiri.